Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sudah makan ya? Baru sarapan. Gimana hari ini, semangat ya? Harus semangat. Harus semangat, luar biasa ya Pak Ahmad ya. Siapa? Alhamdulillah kemarin Pak Ahmad kita udah sepakat ya, bahwasanya kita akan mengadakan supervisi akademik. Nah, kita sepakati dulu nih, tujuan dari supervisi kita itu apa? Untuk melihat dan mengamati proses pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas. Yang untuk hari ini mungkin saya akan memasukkan beberapa anak ke kelas, baru nanti keluar kelas dari praktikal. Coba kalau tujuan pembelajaran mendalamnya apa nih kepada anak? Untuk tujuan pembelajaran mendalam, saya karena mungkin olahraga tradisional, dan jadi saya akan memberikan materi tentang olahraga tradisional, terutama untuk yang mau dilombakan nanti itu ada hadangan dan juga ada tarompah. Jadi tapi dengan permainan yang bisa membuat anak juga bahagia. Wah, kayaknya menarik banget ya Insya kalau Allah, kita sama anak. Coba Bapak ingin tahu metode apa yang akan Pak Ahmad terapkan dalam pembelajaran ini? Pertama saya akan melakukan berkelompok dulu. Jadi nanti anak-anak bagi beberapa kelompok yang sudah paham permainan hadangan atau yang sudah bisa, nanti yang belum bisa dan sama sekali belum bisa. Jadi ada tahapannya yang bisa, setengah bisa, dan belum bisa sama sekali. Nanti kalau yang udah bisa, nanti saya akan dikasih tanda atau dimasukkan ke dalam daftar untuk nanti buat seleksi Tentunya mungkin saya akan makan bertiga seleksi juga. Menyesuaikan dengan kemampuan anak terhadap permainan tradisional tersebut. Luar biasa. Alat dan bahan yang diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran itu apa? Untuk alat dan bahan mungkin lebih ke yang tarompah Pak. Kebetulan kan sekolah kita juga ada dua alat tarompah, tapi saya akan pakai yang khusus buat yang latihan Pak. Dan itu kondisinya juga masih lumayan bagus. Terus untuk hadangan karena di dekat pojok kelas 5 ada lapangan voli, jadi akan saya pakai lapangan voli aja Pak. Mungkin ditambah sedikit paku supaya lebih jelas garisnya Pak, seperti itu. Oke. Coba Pak Ahmad jelaskan ya tahapan pembelajaran yang akan Bapak nanti sampaikan ke anak-anak dari awal sampai. Nah, untuk di kelas nanti anak-anak akan menonton video Pak. Kelas saya perkenalan dulu dari awal tradisional. Nanti saya akan perkenalkan lewat video, kira-kira ya sekitar 10 menit untuk perkenalan. Nah, setelah perkenalan di dalam ruangan, saya ajak nanti anak-anak ke lapangan. Nah, nanti sebelum memulai aktivitas seperti biasa pemanasan dulu Pak. Pemanasannya jadi bisa berupa permainannya nanti saya akan lakukan permainan hijau hitam, biar anak-anak bisa sekaligus melatih otot kakinya Pak, biar nggak tegang dari permainan. Terus saya akan membagi kelompok karena dari kelas 5 itu ada 35 orang, mungkin saya akan membagi kelompok sekitar 4 kelompok Pak. Saya terus setelah membagi kelompok, saya akan jelaskan kembali tentang materi yang disampaikan tadi, olahraga tradisional. Nah, setelah membagi kelompok, baru anak-anak beraktivitas sesuai yang saya arahkan untuk pemain tradisional dengan pembagian kelompok, terus akan di lapangan Pak. Luar biasa ya tahapan dari awal sampai akhir. Insya Allah. Terima kasih ketika lupa ya.
Bapak juga udah melihat nih RPP ya, Iya. RPM ya dari Pak Ahmad. Mhm. Ingin tahu aja nih, kira-kira dari RPM ini materi apa yang dianggap sulit berdasarkan perkiraan siswa pada bagiannya. Kayaknya sih begitu yang Pak. Kalau Pak, Iya, sulitnya. Pak. Walaupun di acara 17-an mungkin ada sebagian yang sudah mengenal, tapi mungkin belum ada yang pernah mencoba, baru sekadar melihat aja. Ditambah karena alatnya juga agak sedikit berat, Pak. Yang saya pernah terapkan sebelumnya sih, anak takut Pak gitu kan, jadi takut jatuh, takut apa namanya nggak bisa. Cuma kalau saya melihatnya lebih serunya mungkin ke yang di kanan Pak. Jadi Pak harus ada perlakuan khusus ya. Iya. Apa kira-kira perlakuan khusus ketika menerapkan? Nah, untuk perlakuan khususnya, jadi anak-anak saya coba dulu untuk naik dulu tampangnya dulu Pak, mencoba dulu kalau alat alatnya bisa berpikir. Alhamdulillahnya Pak Ahmad bagus. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan bisa menjadi yang baik ya. Titip aja Pak Ahmad ya untuk anak-anak jaga sedemikian rupa agar nanti pas pelaksanaan tidak terjadi apa-apa. Selamat melaksanakan observasi Pak Ahmad ya. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Terima kasih Pak Ahmad ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalian masih capek. Coba minum dulu Pak. Minum dulu. Santai dulu ya. Tadi Bapak lihat Pak Ahmad menyajikan matanya luar biasa ya. Anak juga kelihatan sangat antusias. Santai aja Pak ya. Silakan minum dulu. Silakan minum dulu ya. Baik Pak Ahmad, coba bagaimana kesan Pak Ahmad setelah menyajikan pelajaran ini? Apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh Pak Ahmad? Kalau untuk sesuai, menurut saya tadi belum sesuai sepenuhnya Pak. Iya. Jadi masih ada ya kendala sedikit gitu kan. Jadi mungkin karena baru dikenalkan juga sama anak-anak gitu kan, jadi anak-anak masih agak kesulitan menerima materi yang tadi Pak. Ditambah mungkin dari segi sarana dan prasarana juga, jadi anak nggak bisa mencoba satu-satu lah gitu kan, jadi harus menunggu pilihan, mungkin seperti itu Pak. Jadi kemungkinan nanti mungkin ada pembelaan gimana? Bukan anak yang tidak terakomodir tadi. Mungkin nanti bisa apa ya, tadi sih udah nyuruh ke anak-anak bisa belajar di rumah gitu kan, atau mau bikin alatnya sendiri juga silahkan. Jadi masukannya ke anak-anak seperti itu Pak. Kemudian coba Pak Ahmad ceritakan apa yang telah memuaskan dan hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran. Untuk hal yang memuaskan buat saya melihat anak-anak beraktivitas, terlihat ceria, senang, terus bersemangat, itu bagi saya sangat menyenangkan sekali. Nah, kalau yang tidak memuaskan atau yang bikin saya kurang apa ya namanya excited gitu kan ke anak-anak, mungkin ketika anak melihat saya melihat anak-anak udah mulai capek atau baru dikasih materi berapa menit udah bilang haus gitu kan Pak. Jadi mungkin terkadang kesayanya terbawa jadi apa ya namanya lebih tegas ke anak-anak gitu kan, seperti itu Pak. Semangat Tapi ya. harus tetap semangat Pak. Coba bagaimana mengenai capaian kompetensi siswa? Apa udah tercapai dari rencana yang diterapkan Pak? Pak, untuk tercapaian kompetensi menurut saya sih sudah mulai tercapai Pak. Saya lagi melihatnya itu kan, jadi anak-anak mulai mengerti dan mengetahui olahraga tradisional itu. Jadi selain yang mereka tahu kayak main gatrik atau
apa sih main naik gunung, ternyata ada olahraga lain. Nah, ketika anak-anak mulai hafal atau mengetahui olahraga tradisional itu, terus melakukannya untuk menjaga semangat, menurut saya tercapai kompetensinya sudah tercapai Pak, seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak lihat mah apa yang telah diperhatikan Pak Ahmad dan Bapak itu luar biasa ya. Tapi mah Bapak ingin tahu aja. Ada bagian manakah yang mungkin menjadi kesulitan bagi Bapak dan Ibu dalam menerapkan pelajaran tersebut, beserta alternatif yang akan dilakukan Pak Ahmad jika nanti ada pertemuan berikutnya? Ya, kesulitannya ya tadi itu Pak, mungkin karena materi baru Pak, jadi anak-anak belum banyak mengenal. Alternatifnya nanti di pertemuan berikutnya saya akan menerapkan kembali atau mengajarkan kembali materi olahraga tradisional, selain olahraga nanti yang lainnya gitu kan. Jadi perkenalan dulu, terus ditambah saya mungkin pengen ada penambahan alat Pak, jadi biar anak tuh bisa mencoba satu-satu gitu kan, gak harus menunggu giliran terlalu lama Pak, seperti itu Pak. Nah, mengenai alat nanti tinggal Pak Ahmad buat proposal aja ya. Siap, Pak. Kita rencanakan anggaran, kita nanti akan kondisikan sesuai dengan keuangannya. Laksanakan Pak. Siap. Secara keseluruhan kalau Bapak perhatikan dari awal Pak Ahmad sudah menyampaikannya bagus ya, luar biasa. Belajarnya variatif dan berdiferensiasi, menyesuaikan dengan kemampuan anak gitu ya. Anak yang udah mahir, anak yang belum sedang, dan sampai anak yang belum mahir. Kemudian pembelajaran juga bervariasi. Pertama di kelas dulu tadi ya, menjelaskan, kemudian langsung di lapang. Mungkin ada sedikit catatan dari Bapak. Siap Pak. Kayaknya Pak Ahmad lupa di akhir, di akhir itu memberikan refleksi. Benar nggak Pak? Iya Pak. Lupa memberikan refleksi dan manfaat Pak. Kepada anak dipertanyakan apa hal yang telah dipelajarinya, kemudian apa yang harus ditingkatkan seperti itu, supaya anak nanti kembali, oh ini tadi saya belajar. Tapi secara keseluruhan luar biasa, saya salut. Mudah-mudahan pembelajaran yang Pak Ahmad lakukan hari ini, apalagi ada sasaran tadi ya, Pak, untuk persiapan lomba. Mudah-mudahan SD kita nanti ketika lomba di tingkat kecamatan, syukur-syukur sampai kabupaten dan provinsi ya, kita dapat juara. Amin. Kalau tidak juara 3, juara 2 Pak. Amin. Kalau tidak juara 2, juara 1 Pak. Agar sekolah kita makin terkenal gitu ya. Pak, saya usahakan Pak. Luar biasa Pak Ahmad, tenang aja. Kalau ada hal-hal yang sekiranya perlu diperlukan untuk meningkatkan anak, sampaikan saja ke Bapak ya. Oke, siap. Proposal kita nanti bicara bersama-sama. Luar biasa Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Pembelajaran hari ini tetap semangat untuk anak kita. Terima kasih juga masukannya Pak, akan saya laksanakan. Siap. Gimana sekarang perasaannya Pak Ahmad? Sudah belum Pak. Alhamdulillah. Semangat, Bapak bangga terhadap Pak Ahmad. Terima kasih sama-sama. Terus semangat, Oke. jangan kendor. Kita nanti bisa bicara bersama-sama untuk berkolaborasi ya, untuk peningkatan untuk pendidikan kita dan tentunya siswa. Siap, laksanakan. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Semangat Pak, semangat.